bersama kami program Satu RRI ND di Florata pagi ini. Topik berikutnya yang akan kami bahas ini adalah terkait dengan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan Jalan Golomori Labuan Bajo yang merupakan salah satu infrastruktur untuk KTT ASEAN Summit 2023. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, kami saat ini sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya. Selamat pagi Pak Endra, salam sehat Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi Mbak Desi. Pagi, salam sehat Pak Endra. Alhamdulillah sehat. Ya. Salam sehat untuk para pendengar setia RRI. Baik. 3 FM. Pak Endra, saat ini ikut ke Labuan Bajo atau di Jakarta Pak? Iya, jadi di Labuan Bajo ini kita akan mengikuti kegiatan Bapak Presiden hari ini dalam meresmikan salah satu prasarana untuk mendukung ASEAN Summit nanti di Labuan Bajo bulan Mei. Oke. Ya, jalan yang akan diresmikan ini adalah Jalan Golomori Labuan Bajo yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Ini sepanjang berapa kilometer Pak? Jadi jalan ini panjangnya 25 kilo. Okay. Jadi kalau dari pusat kota Labuan Bajo itu menuju ke arah pantai barat ya, pantai barat dari Pulau Flores. Nah, jadi ini memang nanti ada salah satu tempat retreat ataupun MICE yang dibangun oleh ITDC itu di Golomori. Jadi di desa yang memang sangat cantik di situ. Dan itu kita hubungkan dengan jalan nasional sehingga dari pusat kota Labuan Bajo ke situ yang tadinya itu kan jalannya jelek sekali, bisa 3 jam ya, 25 kilo. Dan jalan tanah berbatu begitu. Hanya satu mobil bisa lewat. Kalau hujan itu terendam air. Nah, sekarang kita punya jalan nasional yang sangat cantik, 25 kilo, dan itu hanya bisa 30 menit itu sudah sampai itu di ujung di Golomori di tempat MICE-nya. Nah, ini akan jadi tempat para pemimpin ASEAN nanti berkumpul membahas hal-hal penting ya di ASEAN Summit. Kemudian juga nanti sesudahnya tentunya akan jadi tempat pariwisata baru bagi masyarakat Indonesia, wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Oke, Pak Endra, selain ruas jalan Golomori Labuan Bajo ini yang dibangun PUPR untuk kelancaran mobilisasi kepala negara maupun delegasi pada pagelaran KTT ASEAN Summit 2023, ada infrastruktur apa saja lainnya ya yang dibangun terkait dengan untuk mendukung KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo nanti, Pak Endra? Iya, ada beberapa tempat selain tadi jalan Bajo ke Golomori itu kita juga telah membangun marina di pusat kota yang nanti juga akan dipakai untuk tinjauan ya di situ. Kemudian ada pusat UMKM yaitu di Puncak Waringin, kita bisa melihat view Labuan Bajo yang sangat indah itu dengan kapal-kapal di pelabuhannya ya, iaknya, kemudian di kapal-kapal wisata di marina itu bisa kita lihat dari Puncak Waringin. Rencananya Pak Presiden ke situ. Oke. Itu sudah selesai dari tahun 2021 kalau Puncak Waringin ya. Tapi kalau jalan itu baru, kalau jalan Bajo Golomori itu baru bulan Maret ini selesai. Pagi ini baru akan diresmikan oleh Pak Jokowi begitu Pak Endra ya? Iya, rencananya begitu, dan ini juga bukan jalan yang murah ya, karena kita bangun hampir menelan anggaran 500 miliar itu sepanjang 25 kilo. Oke, ya, selain jalan tersebut, apakah di venue MICE-nya sendiri ini juga ada infrastruktur yang kemudian menjadi tanggung jawab dari Kementerian PUPR begitu Pak Endra? Untuk pembangunan? Iya, sifatnya minor. Kita hanya menambah beach club ya, artinya tempat
fasilitas tambahan di MICE yang memang sudah disiapkan oleh ITDC dan Kementerian BUMN. Jadi sifatnya hanya additional facilities saja, tapi yang main facilitiesnya sudah diselesaikan oleh ITDC dan Kementerian BUMN. Oke. Pak Indra, Pak Presiden biasanya kalau di beberapa destinasi yang dikunjungi itu ada kemudian penambahan, kemudian arahan untuk semakin didandani, dipercantik begitu. Apakah kemudian kalau misalnya pagi ini dalam peresmian dan tinjauannya ke beberapa titik di Labuan Bajo yang menjadi ranah Kementerian PUPR kemudian ada masukan-masukan untuk pembenahan, itu dimungkinkan untuk dikebutkan sampai dengan bulan Mei nanti sebelum KTT ASEAN begitu Pak Indra? Ya, saya kira kalau sifatnya perapian, beautifikasi kita akan terus lakukan ya sampai hari H. Termasuk kita kan juga punya landscape yang perlu kita perbaiki, misalkan tebing-tebing yang kita tanam seperti kacang-kacangan ya supaya tebing-tebingnya ini tidak terbuka. Jadi yang tadinya jalan itu membelah tebing, nah tebingnya ini sekarang kita tanam kembali supaya apa? Supaya kelihatan lebih natural, lebih menyatu dengan alam sekitar. Ini kita sebut dengan landscaping, kemudian juga perkuatan tebing serta beautifikasi nanti di situ. Pasti kita akan lakukan tuh Mbak Desi. Ya, Pak Indra, ini terakhir ya untuk membenahi destinasi pariwisata super prioritas ini sudah banyak kemudian yang dibuat di sana ya, dibangun dan lain-lain. PR apalagi sih yang masih diberikan oleh Pak Presiden untuk dibangun, untuk didandani yang menjadi ranah Kementerian PUPR dalam rencana? Apalagi Pak Indra? Ya memang Pak Presiden kan fokus pada 5 destinasi wisata super prioritas ya, selain Toba, kemudian Borobudur, Mandalika, Bajo dan satu lagi Ya ada 5 DSP ya di Indonesia. Iya, jadi ada 5 destinasi itu. Memang hampir semuanya kita sudah selesaikan kecuali satu yang di Manado Bitung itu yang masih sedikit lagi ada PR dari Pak Presiden untuk pembenahan ruang publiknya di pantai Malalayang. Jadi beliau minta diperpanjang sampai ke ujung ataupun batas kota. Oke, ya. Nah, baik. intinya bahwa sebetulnya konsep penataan kawasan pariwisata kita ini kan memberikan ruang-ruang publik yang lebih banyak. Kita menyebutnya ruang ketiga ya. Jadi ruang-ruang yang memang dimanfaatkan sebagai tambahan amenities bagi wisatawan yang selama ini memang dirasakan sangat kurang di destinasi tersebut. Misalkan pedestrian, taman, kemudian tempat belanja, kemudian juga marina seperti di Bajo ya. Nah, public space ini yang saya kira sangat penting untuk seluruh destinasi wisata di Indonesia. Nah, tentunya nanti di periode berikutnya ataupun di kabinet berikutnya, Pak Presiden akan meneruskan di destinasi wisata yang lain. Saya kira itu penting, Pak. Baik, Pak Endra, terima kasih. Sukses untuk semua kerja-kerja berikutnya yang baik yang sudah dituntaskan, akan didandani lagi, ataupun nanti yang masih menjadi PR ya, yang diberikan oleh Pak Presiden, Pak Endra. Baik, terima kasih Mbak Desi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini ya seluruh destinasi yang sudah kita bangun. Betul. Ini Bajo kan juga sudah berubah wajahnya. Nah, kita berharap wajah kota-kota kita depan yang lain juga bisa berubah sama cantiknya dengan Bajo. Dan yang paling penting tadi bisa dimanfaatkan oleh publik ya, karena dibangun dalam konsep ruang publik begitu Pak Endra. Betul. Terima kasih. Betul, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Endra. Terima kasih Mbak Desi, salam sehat untuk seluruh pendengar setia Pro 3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endra sudah bersama kami program 1 RRI ND ya. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya baru saja menyampaikan bahwa benar Presiden Joko Widodo rencananya pagi ini sudah terjadwal untuk meresmikan Jalan Golomori Labuan Bajo yang dibangun. Ruas jalan nasional ini sepanjang 25 km ya, dan ini dibangun adalah sebagai upaya mendukung KTT ASEAN Summit 2023. Ini merupakan salah satu infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR
Ini untuk mendukung kelancaran mobilisasi kepala negara maupun delegasi pada pagelaran KTT ASEAN Summit 2023 yang ke-42 pada bulan Mei mendatang. Dan untuk Anda yang ketinggalan informasi ini juga bisa nanti mengecek kembali di laman YouTube kami ya, YouTube RRIND. Kami lanjutkan lagi dengan informasi lainnya. Stay tune terus bersama kami Pro 1 RRIND. Pro 1 RRIND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere